Halo semuanya, kali ini aku akan membahas tentang kepemimpinan transformasional melalui komunikasi internal yang efektif. Pertama-tama tapi kan kita harus tahu dulu nih, apa sih kepemimpinan transformasional itu? Transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Pemimpin transformasional menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan dan menentukan serta melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Dalam proses transformasi pastilah terjadi komunikasi untuk menyampaikan visi dan misi perubahan. Komunikasi bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Sebelum kita menyampaikan komunikasi secara eksternal, pastilah internalnya harus diperkuat dulu nih untuk melakukan ya kan. Menyampaikan pesan secara internal yang dikirim kepada anggota jika itu sebuah organisasi maupun karyawan jika itu perusahaan merupakan tanggung jawab utama seorang pemimpin. Komunikasi yang efektif akan membangun pendekatan kepada anggota ataupun karyawan dalam mewujudkan transformasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi internal yang efektif yang pertama, strategic objektif. Komunikasi yang digunakan bertujuan untuk memperkuat tujuan strategis dan untuk memastikan karyawan memahami visi, misi, dan arah baru perubahan. Yang kedua, supported management. Jelas, perubahan harus didukung semua orang yang terlibat dalam manajemen tersebut. Manajemen tingkat atas haruslah terlibat dalam dan aktif memikul tanggung jawab untuk melakukan komunikasi kepada semua anggota ataupun semua karyawan. Yang ketiga, targeted messages. Pesan yang ditargetkan harus konsisten, harus sering diulang. Untuk apa? Untuk memperjelas visi perusahaan ataupun organisasi, bentuk strategisnya, dan juga arah perubahan tersebut. Yang keempat, effective media and forum. Media atau forum efektif lebih banyak ditekankan pada komunikasi informal ternyata dibanding formal, karena dengan begitu anggota ataupun karyawan menjadi lebih dekat kepada pemimpin mereka sehingga perubahan akan mudah dilakukan dan mudah terjadi. Kelima adalah well positioned staff. Jelas, pemimpin harus tahu nih apa sih yang menjadi kelebihan dari setiap anggotanya, kemudian ditempatkanlah di dalam posisi-posisi yang tepat, posisi-posisi strategis dan diarahkan untuk menjadi agen perubahan. Yang keenam, ongoing assessment. Komunikasi secara informal tadi yang dilakukan secara tatap muka, ya kan, bertujuan tuh untuk menilai kinerja individu dan mengukur apakah tujuan sudah dipahami betul nih oleh karyawan ataupun anggota organisasi. Yang terakhir adalah integrated process. Mengubah komunikasi yang terintegrasi ke dalam proses bisnis dengan tonggak komunikasi yang termasuk dalam rencana bisnis. Yang artinya, dalam melakukan sebuah perubahan, semua hal yang sudah dilakukan itu akan menjadi sebuah proses yang terintegrasi. Selamat mengimplementasikan, semangat menjadi agen perubahan.